Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam syafaat malam GKI Gading Indah di saat ini. Malam ini kita akan membahas kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai 22. Untuk membahas itu saya mau bertanya dulu kepada Dombi. Dombi? Iya. Kalau menurut Dombi, manusia zaman sekarang lebih banyak yang jahat atau yang baik? Wih, susah jawabnya. Kenapa susah, Dombi? Dombi bingung. Karena kalau lihat-lihat itu berita atau baca-baca koran sih sepertinya manusia semakin jahat ya. Ya, bahkan kadang-kadang manusia bisa lebih kejam ya, Dombi ya, dari binatang. Tapi Dombi percaya orang-orang baik sebenarnya juga banyak. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita Pengkhotbah mengajak kita untuk merenungkan kehidupan kita dibandingkan dengan binatang. Apa bedanya? Kita Pengkhotbah mengatakan bahwa kehidupan manusia dan binatang punya nasib yang sama. Kata nasib di dalam kitab Pengkhotbah ada dalam pasal 2 dan pasal 9. Pasal 9 biasanya sering dipakai atau dibahas dan dikhotbahkan di dalam ibadah-ibadah kedukaan. Di dalam pasal-pasal tersebut dan khususnya di dalam pasal yang ketiga, ketika kita Pengkhotbah berbicara tentang nasib, semua orang sama, bahkan nasib manusia dan binatang sama, maka kita Pengkhotbah sedang berbicara tentang kematian. Bahwa semua manusia yang hidup akan mati. Begitu juga dengan binatang. Karenanya bagi Pengkhotbah, manusia dan binatang punya nasib yang sama. Di dalam ayat Alkitab, di ayatnya yang ke-18 dikatakan, tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Lalu dalam ayat 19 dikatakan, karena nasib manusia sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Keduanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Bahwa manusia dan binatang bisa hidup karena ada nafas yang Tuhan berikan untuk menjadi makhluk hidup. Namun manusia dan binatang semua berasal dari debu dan akan kembali kepada debu seperti ada di dalam ayat 20. Dan kita Pengkhotbah melihat bahwa ada banyak kejahatan yang terjadi, ada banyak ketidakadilan yang ia alami. Dan itulah yang menjadi sebuah kenyataan, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat ada begitu banyak kejahatan. Bahkan manusia bisa berbuat jahat lebih dari binatang. Kita Pengkhotbah mengingatkan, kita Pengkhotbah memberikan sebuah peringatan bahwa hidup manusia tidak lebih dari binatang yang pada akhirnya akan memiliki nasib yang sama, kematian. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan kehidupan kita, kita diajak untuk merenungkan bahwa akan ada sebuah penghakiman yang terjadi. Di dalam ayat 21, Pengkhotbah mengatakan, siapa yang tahu apakah nyawa manusia naik ke atas dan nyawa binatang turun ke bawah bumi? Tidak ada yang tahu mengenai penghakiman yang akan terjadi. Tapi yang pasti bahwa penghakiman itu akan datang sesuai waktu yang Tuhan tetapkan. Masih ingat perenungan kita dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15. Segala sesuatu ada waktunya. Begitu juga dalam kehidupan kita, ada waktunya kematian itu datang, ada waktunya penghakiman akan terjadi dan dialami.
Karenanya ketika kita diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, maka kita diajak oleh kitab Pengkhotbah di dalam ayat 22 bahwa kita mau bergembira dalam pekerjaan kita. Pekerjaan yang dimaksudkan oleh pengkhotbah bukan sekedar pekerjaan yang menghasilkan uang, melainkan pekerjaan yaitu aktivitas, kegiatan, setiap apa yang kita buat dalam kehidupan kita. Bahwa dalam segala halnya akan ada upah. Upah itu bukan hanya bicara tentang uang atau materi yang kita peroleh, namun ada banyak hal yang akan mendatangkan hasil di dalam kehidupan kita, menjadi upah kita. Pengkhotbah mengajak kita untuk memiliki sebuah kesadaran bahwa kehidupan manusia di dalam dunia ini punya batasannya. Akan ada penghakiman yang datang di dalam kehidupan manusia. Sebagaimana binatang akan mati, demikian juga manusia punya nasib yang sama, kematian yang tak terhindarkan. Karenanya, di dalam waktu kehidupan yang masih Tuhan berikan dan percayakan, kita mau melakukan pekerjaan kita. Kita mau melakukan aktivitas kita. Kita mau mengisi waktu-waktu kita dengan banyak hal yang mendatangkan kegembiraan. Kegembiraan karena kita mengingat hidup kita di bawah matahari ada dalam lindungan Tuhan. Dan ada Tuhan di atas matahari yang akan menjadi hakim kita. Semoga kesadaran itu yang membuat ibu bapak, saudara-saudari kita semua, juga Dombi dan saya, mengisi waktu hidup kita dengan baik. Sekalipun ada banyak kejahatan yang kita lihat di sekitar kita, mari lakukan yang baik. Sebarkan yang baik. Ceritakan yang baik. Sehingga kita dapat melihat bahwa kebaikan itu yang semakin banyak terjadi dalam dunia ini. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Ketika kami melihat kehidupan di dalam dunia ini, ada begitu banyak kejahatan yang terjadi. Tuhan, ingatkan kami, sadarkan kami untuk berhenti berbuat apa yang jahat dan bersedia, berjuang, mengupayakan, dan bergembira di dalam setiap hal baik yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah kiranya kebaikan itu dapat semakin terlihat, semakin dirasakan, semakin diceritakan, semakin dialami oleh banyak orang, bahkan segala makhluk dalam dunia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang kami tahu melakukan hal-hal yang buruk. Jamahlah hati dan pikiran mereka Tuhan sehingga mereka memiliki pertobatan. Khususnya di dalam masa-masa raya Prapaskah pada saat ini. Biarlah kami merenungkan banyak hal yang baik dan membuat diri kami berlatih untuk semakin berkenan di hadapan Engkau. Berkatilah ya Tuhan kiranya panitia Paskah dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Dimanapun gerejamu menyiapkan diri untuk merayakan dan mengisi masa raya Prapaskah ini. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi umat-Mu yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Juga bagi umat-Mu yang bergumul dengan kondisi keluarga, dengan semua tantangan-tantangan yang ada. Kami berdoa bagi umat-Mu yang bergumul juga dengan dalam hal ekonomi, pekerjaan atau usaha yang sulit dijalankan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, yang tepat dan Engkau yang memelihara dan mencukupkan. Kami berdoa untuk berbagai kehidupan dan pertumbuhan anak-anak kami dalam studi dan keseharian mereka. Biar setiap anak-anak dapat juga bertumbuh, semakin kenal Tuhan dan juga dapat menjadi sebagai anak-anak yang terus dekat dengan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami ke depan sebagai bangsa dan negara.
Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin dan menyertai kami dalam berbagai proses penghitungan dan juga penetapan hasil pemilu nanti, juga dengan semua proses yang akan terus kami jalankan di negeri ini. Biarlah Engkau berkati kiranya setiap orang-orang baik yang mau dan bersedia berjuang bagi kemajuan Indonesia. Berkatilah Tuhan pemimpin negeri ini dari pusat sampai daerah-daerah. Berikanlah kepada setiap mereka hikmat. Dan biarlah kiranya Tuhan jamah, Tuhan sadarkan setiap orang-orang yang hendak berlaku buruk di negeri ini. Dan biarlah kami dapat menjaga kiranya situasi dan suasana menjadi baik dari waktu ke waktu. Kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat mengisi waktu kita, Ibu Bapak Saudara-saudari, dengan banyak hal yang baik dan menjadi kesaksian bagi banyak orang dalam nafas hidup waktu, kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.